Abang belok. Enggak, udah lurus. Berapa jalan? Bukan tentang narkoba juga, ada ya cewek bispak apa dikontenin, ani-ani dikontenin. Kenapa semua pada negatif yang dikontenin? Banyak hal-hal positif yang bisa kita tonjolkan dari Medan. Betul. Aku luapin semua keresahan. Aku bilang bahwasanya efeknya nggak baik apa. Satu perkataan dia yang buat aku terpukul. Apa itu, Bang? Dia cuma bisa bilang di lautan kontrol aja kapal mujen. Kok nggak bisa kontrol lautan? Medan nggak seburuk apa yang ada di pikiran orang di luar Medan. Oke, kembali lagi di The Bedrooms. Keren. Oke, ada penonton bayaran gitu. Acara Penonton alay. SCTV. Cuci jemur cuci. Kali ini kita kedatangan seorang rapper, Mas. Seorang rapper. Bukan. SZA. SZA. SCTV, a.k.a. AKA. Bang Said Zain Assegaf. Bang, apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Rapper nggak ada yang Habib ya. Nggak ada yang Habib. Orang Arab jarang rapper. Jadi Bang Said nih kira-kira ngapain di sini, Min? Kalau menurut Men? Apa? Kalau menurut Men, kira-kira ngapain di sini? Iya, Bang Ijen ini bakal mengupas tuntas. Kira-kira Bang pakai skincare apa, Bang? Oh, bukan itu. Bukan spill skincare, bukan. Skincare. Kenapa terlalu glowing ya? Iya, Abang nih Glowing kayak ya. Kasih tips dong, Bang. kayak model ya, kayak model. Model. Apa? Maunya Deli. Maunya Deli. Bukan. Pernah Bang berkecemburuan di dunia model? Modeling. Ya, modeling pernah. Bisa, Bang. Di ya kelas 2 SMA aku udah start modeling. 2 SMA. 2 SMA. 2 SMA mungkin itu tahun 14 atau 15 lupa. 2014 2015 ya. Tuh masih ngapain, Ted? Aku masih masuk sekolah lah. Standar. Iya. Pengen jadi apa waktu jadi Radio Park? Di situ aku masih pengen jadi pemain bola. Sama. Marcelo. Marcelo. Vela ini. Vela ini, tengah dikit Vela ini. Belakang Marcelo lah. Abang juga main bola juga dulu? Main. Apa? Laki kan. Skor apa? Asli. Posisi aku bisa jadi kiper, bisa jadi striker, bisa jadi supporter. Jatuhnya bisa semua ya. Supporter. Bang Zen ini dari Medan ya? Yes. Aku dari lahir di Medan. Tumbuh besar di Medan, Bang ya? Lahirnya di Medan, kalau tahu Tanjung Sari ya. Tanjung Sari. Tanjung Sari. Ya, ada Budi. juga sempat sekolah SD-nya kelas 2, baru pindah sana sini ke Campak ke Langkat. SMA-nya di Langkat, habis itu balik lagi ke Medan. Oke. Kembali lagi di Medan tuh pas SMA. SMA. Atau SMA. Sekolah karena model. Hah? Model nih. Model. Di SMA kelas 2. Iya. Kenapa yang jadi model banget? Nggak tahu, hilang arah aja. Yang lain siapa? Itu kan Yang lain. terarah tuh, Bang. Enggak. Ya jadi jumpa ketemu orang tiba-tiba ditawarin. Ya coba-coba aja lah. Pengalaman baru kan namanya masih labil. Iya. Foto apa tuh, Bang, pertama kali? Produk. Enggak, langsung catwalk. Wow. Oh, sorry. Dulu ada ajang kayak pencarian bakat ya, namanya Mr. Teen. Mr. Teen. Nah, alhamdulillah 2025 untuk Sumut aku juara berbakatnya. Asik. Masuk 3 Itu balet. finalis. Balet. Enggak. Kok balet? Golf. Gol. Kan bahas modeling. Siapa tahu tadi. Terus akhirnya abang model sampai kapan tuh bang kira-kira? Sampai sekarang. Sama-sama. Jadi kalau sekarang mungkin sama Pro juga Iya. pernah ya satu frame ya. Iya, pernah. Pernah. terlibat bareng, photoshoot bareng. Karena langka ya kan, rambut kayak kami gini. Aku juga kalau dibuka ya gini juga. Oh iya. Abang udah TK ya? Apa tuh? Tim Kriw ya? Aku tuh mulai ikut forward. Apa-apa singkat. Aduh. Tapi katanya tuh abang udah pernah ke Jakarta untuk modeling tuh ya? Iya, jadi nggak lama di Medan, ya, bergelut di dunia model. Ya ada tawaran casting ke Jakarta. Kalau dulu tahu sinetron yang Oh, vampire. pedas.
Bukan ya? Bukan ya? Itu bukan. Serigala. Twilight kearifan lokal ya. Twilight versi Gitu. Indo. Terus Bang, gantung serigala. yang apa kalau bisa Bang kasih tahu gitu kayak hiruk-hiruk menjadi seorang model. Apalagi khususnya di sana nih Iya. Bang, di Jakarta tuh gimana nih Apa nih? tensionnya? Suka dukanya? Ya, Iya. suka duka. Kan banyak orang kan ngelihat ya model ya udah gitu aja. Tapi di baliknya ada hal-hal apa Bang yang unik mungkin? Kalau yang unik ya, yang nggak bisa kita pungkiri ya, di dunia entertain mau di perfilman, modeling, Iya. apapun itu ya, hiburan, nggak jauh-jauh dari memang kiri. Sen kiri. Arti jalan terus tuh. Lebih simpelnya lagi belok. Lebih Ah. simpel ya. Abang belok. Enggak, udah lurus. Enggak. Udah lurus. Berapa jalan? Berapa jalan? Akhirnya Abang kembali ke Medan. Balik lagi ke Medan. Kenapa alasannya? Ya kalau kata-kata orang tua zaman dulu ya, kalau ada anaknya merantau atau anak tetangga merantau sakit di sana, balik dulu. Ya tanah dia itulah yang nyembuhkan dia. Iya. Mungkin aku kalau lanjutin atau apa ya udah, karena ya jujur di lingkungan itu ya memang mungkin 90 atau 100 sampai 100% lah yang berkecimpung ya memang dia semua. Oke. Siapa sih Bang kok boleh tahu? Anak kurang paham. Sen kiri kalau mau belok gini, belok. Oke. Oh agak-agak ini ya, penyimpangan lah Oke, itu bilangnya. Banyak apa ya namanya? Penyimpangan. Bikini boti. Bikini boti. Bikini Batam. Bikini boti. Tapi ini menarik. Menarik. Kalau kau sendiri dalam menyikapi hal kayak gitu, itu gimana? Ya, enggak Soalnya lah. kemarin tuh ada kayak tindakan kekerasan gara-gara seorang ya seperti kiri tadi mengganggu terus dipukulin. Itu menurut kalian sendiri gimana? Iya, aku ada lihat berita nih baru-baru ini kan Gojek ya. Oh. Gojek yang diganggu-ganggu Terus sama si dipukulin. Boti lah kita bilang ya, Boti lah sepakat kita gitu ya. bilang. Si Boti ini terus dipukulin. Ya sah-sah aja sih. Kalau aku ngelihatnya ya karena mencederai prinsip aja sih, makanya ya wajar aja lah Bang Ijen pun jadi balik. Ke Medan juga kan. Tapi ya gimana ya dibilangnya, mereka juga berhak hidup. Satu, Betul. hak asasi manusia ya, karena kita hidup di negara yang menjunjung tinggi HAM, hak asasi manusia, yaitu jadi tolak ukur kita untuk nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Ya kalau coba aja zaman sekarang kayak zaman dulu, atau hukum di Indonesia menjunjung tinggi hukum agama satunya. Khalifah misalnya gitu ya. Menurut abang Iya, sendiri, kalau misalnya abang yang digangguin tuh gimana? Nah kalau aku sendiri apa ya? Aku nggak terlalu kaku karena memang itu tadi fungsi dan kegunaan pengenalan sejak dini. Iya. Iya, iya. Oke. Iya. Jadi banyak ya nanti pun kita bakalan punya generasi keturunan anak cucu apa tentang hal-hal yang memang agak-agak apa ya bilangnya ya tabu. Agak tabu ya sedikit pelan-pelan harus kita kenalkan. Iya, iya. Bukan berarti kita kenalkan itu kita cipratin atau apa enggak. Yang penting dia tahu, kita kasih edukasi. Walaupun sedikit. Jadi enggak terlalu kaku. Betul. Tapi kalau diganggu secara fisik lah jelek. Secara fisik Mama nelpon. Oh iya. Iya, iya. Angkat aja Bang, angkat aja lu Bang. Sikat Nih Bang. kan aja. Halo, assalamualaikum. Oke. Kita lanjut tadi Bang. Tapi kalau misalnya lah kita diganggu secara fisik lah, verbal, gitu, contoh kayak colek, gitu. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Kalau untuk gangguan verbal aku rasa pernah, bahkan sering. Kalau untuk verbal ya, tapi kalau untuk physical touch apa itu belum pernah. Verbal ini gimana Bang? Nah, verbal itu ya kayak ya catcalling. Oh iya, catcalling juga orang tuh ya? Ada. Ya, ada Medan ya? Ada. Enggak gitu gitu lah. ya. Enak kali deh ada Ina. Tup kata. Enggak. Tup kata ya itu. Ada beberapa waktu lalu, enggak lama lah. Aku nongkrong di tempat tongkrongan agak hits lah ya, Iya. kelas saya. Yang 24 jam itu ya? 24 jam. Yang kebetulan yang di Esparman. Udah. Udah. Aduh, Nah, bahaya. aku nggak tahu
Di situ banyak bibit-bibitnya. Jujur ya banyak, bukan di banyak. situ aja. udah Jadi aku banyak. duduknya itu di lapangan bolanya yang rumput-rumput. Lapangan bola. Dia ini udah detail sih. Iya. Oke, iya. Yang kayak baju aku gini lah. Oke. Udah duduk di situ pakai beanbag gitu ya. Yoi, warna-warni tuh. Kayak semi-semi golek lah ya. Nggak tahu aku tiba-tiba numpuk 1, 2 dan di tongkrongan ini memang betul-betul fisiknya cowok, jiwa raganya perempuan. Perempuan. Kalau yang di sini udah mix. Udah Udah mix. Di sini udah nano-nano. Ada yang udah gondrong. Serius, jangan ketawa dulu. aku kebayangin kayak tahu gitu orangnya. Ada yang gondrong dan yang paling lucu. Paling lucu nih. Ada satu lagi. Yang gimana tuh, Bang? Dia lumayan terkenal. Dia boti. Bentar dulu. Terkenal dia boti. Iya. Kalau ya genre sosial media itu hiburan atau parodi komedi gitu. Content creator. Tapi hitam. Oke. Iya, Itu iya, cluenya. iya. Nah, yang dari sini catcalling sampai datang minta IG atau apa. Iya. Ini yang satu. Kalau yang sini, aku kebetulan duduk berdua sama temanku. Oke. Teman aku ini orang Aceh lah. Iya. Datang ke Medan, kita sebagai tuan rumah sambut. Iya. Aku bawa ke situ. Bawa main-main, Karena ya. kalau nggak bawa tamu atau nggak sama dia, aku nggak mungkin duduk di situ Iya juga. dong. Ngapain sendiri kan? Jadi teman aku berhubung teman aku ke toilet, aku tinggal sendiri. Yoi. Ini baru Beraksi. ini sampai apa yang gua ada, Bang? dia kayak minta WA. Minta WA baru sweet. Aku tahu nih, kita kan tahu nih. Set Iya. eye kita kan tahu kan. Iya. Nengok bahas kita. Karena jaraknya tuh paling 2 meter. Oh iya, 2 meter. dekat-dekat tuh kan beanbag itu. Tapi kalau masih verbal aku biarin. Terakhir yang satu Datengin abang nih. minta WhatsApp juga. Sampai segitunya lah udah. Mungkin mau order kopi, enggak? Bisa jadilah ya, Iya, positif thinking kan gitu ya kan mungkin bisa. ya kan, Bang. Atau susu ya Terus kan. susu kan lagi susah nih, Iya. ya kan? Order susu. Order susu. Yang datang penjual. Tapi ya karena cuma Suco. verbal oke lah, nggak ada masalah. Kalau bagi aku, Iya, cuman jangan sampai kelewatan atau apa. Iya, karena jujur aku benci. Iya. Benci. Aku juga sih kalau Benci. disentuh aku enggak. Jadi kalau untuk ini ya prinsip aku dua yang memang aku nggak mau deketin seseorang. Apa itu, Satu Bang? yang durhaka sama orang tuanya, yang kedua yang durhaka sama Tuhannya. Tuhannya sendiri dibohongi. Tuh men. Bukan cuma dirinya sendiri, kalau bohongin diri sendiri itu biasa. Kita juga pernah. Kita Iya. suka sama seseorang ya kan, kita tahan, kita pendam, itu termasuk bohongin diri sendiri. Iya, benar. Ini udah tahu deh, kok laki-laki ngapain jadi perempuan? Bukan Iya, cuma iya. diri kau, orang lain, bahkan Tuhan kau bohongi. Iyalah. Iya enggak? Itu udah dikasih spesifikasi dari Tuhan itu kita. Jadi untuk diri aku sendiri prinsipku itu, 2 itu yang udah memang aku batasin. Tapi yang penting tetap ya, misalnya kalau misalnya untuk hak asasi manusia ya tetap ya udah. Ya Tapi kalau udah. ganggu segala Ya, bahkan ya jangan gitulah kalau bahas perikemanusiaan, Heeh. bahas nurani, hewan juga harus kita sayangi. Betul. kayak gini. Enggak lah. Enggak. Itu jadi apa, Bang? Apa? Itu apa, Bang? Husin. Heeh. Sendoding. Garpu dimsum. Garpudin. Bercanda sih. Bercanda. Enggak suka. Tapi kalau pribadi men pernah nggak diganggu? Ya pernah. Mungkin cerita kalau sama misalnya kayak cuma cute gitu ya pernah. Iya. Terus kayak misalnya kencing satu nih pernah lalu tuh ke toilet. Heeh. Di toilet bandara mas kalau tuh. Iya. Aku kencing terus kan tempat kencing laki-laki itu kan berderet gitu. Iya. Itu kan sepi tuh bang. Heeh. Aku sendiri nih, itu masih ada 3 lagi. Iya, Masih ada 3 tiga lagi. Dia sebelahku gitu. Nengok. Dia nengok kiri, dia tuh kayak pelan-pelan gitu loh. Terus kayak, karena mungkin juga aku lagi capek segala macam, jadi gak apa-apa. Anak tidak cabut, gitu lah. Banyak lah, lumayan lah. Lumayan banyak ya. Bahaya juga kalau sepi gitu ya. Banyak. Dia kan apa namanya itu? Uriner ya? Urinior ya? Urinior.
Kencing itu rupanya bukan ke klosetnya. Kemana bang? Bahaya juga ya, makanya harus tengok dulu. Salah lubang. Mungkin awal nggak disentuh fisik, enggak lah. Iya. Tapi aku pernah. Ini posisi bertiga nih bang Jack. Ada juga. Ana di Yes 248. Berarti botinya ini fetishnya beda ya? Tapi ini Bukan anak yang Afrikan gitu ya? mungkin Afrobeat. Suka Afrobeat nih. Jadi Ana Bang Arif Alkap, Iya. Bang Andi. Andi yang bertiga. Karena ibunya kan susah toilet kan. Iya. Ke Yes dong toilet. Betul. Segala macam. Jadi kan di toilet ada wastafel gitu kan, Iya. tempat berkaca kan. Ana di situ, yang lain di dalam. Tiba-tiba, ini orang kelihatannya nggak boti, pakai topi laki loh gitu. Tiba-tiba main dipegangnya rambut Ana. Bang boleh pegang rambutnya? Anjir. Belumnya udah dipegang nih ya. Belum Ana jawab. Rambut mana? Hah? Rambut mana? Yang atas. yang atas. Kalau yang bawah kan di dalam. Itu kan di luar tadi. Bang, boleh pegang rambut ya? Enggak lah, ngambil gitu. Enggak. Jadi rupanya waktu dia ngomong, dan datang Arif nih sama Andi. Dia ngomong-ngomong rupanya udah agak Langsung main gitar Bang Arif gitu. Hah? Langsung main gitar. Enggak lah. Naiknya kan udah patah kedanya. Naik gitar masuk. Oke. Main stick drum. Macam-macam ya kan. Ini unik. Setelah dari modeling, Iya. ternyata Bang Jin itu ke pelayaran. Iya. Serius, Bang? Itu agak membanding lah ya. Iya, ini switch yang sangat-sangat. Jadi kalau kalian nengok aku Lari. dulu, ntar ya. Yoi. Ada nih. Ntar nggak lama. Iya. Sabar. Cek Terlalu panjang ya, Bang. Bentar ya gas agak slot. Bentar ya, guys. kali 100. Enggak. Slow. Habib jarang wujud deh. Jarang lagi berarti ada dong. Sesekali aja. Nah, deh aku dulu. Oh, Jauh beda lah sama sekarang. Jadi guys, saya setuju. Nih guys ya. Kayak raja Keren nih, Bang. Thailand gitu ya, raja dari Vietnam. Keren. Dia kayak inilah apa? Raja Brunei ya? Pangeran Brunei. Kalau ini abang di DM cewek nih, halo bang, begitu. Iya, aku benar. Halo kak. Enggak ada, karena masih ada. Halo kak. Halo kak, tugas di Jadi mana dulu gitu. tamat SMA, ya memang aku tahu juga bagus ya jenjang karirnya ya di pelayaran pilot apa dulu kan kita taunya itu masih kecil. Apa cita-cita tanya di sekolah ya kan? Iya. Polisi, Iya. dokter, MBG, enggak ada MBG, MBG belum ada. Belum ada. Buka dapur gitu belum ada. Ya kan? Ada yang pelayaran. Pandai. Aduh. Karena dulu aku nggak minat jadi polisi ya kan? Aku pilih pelayarannya. Ya, Aku pilih pelayaran karena pilot pelayaran ya memang walaupun resikonya besar tapi gajinya lumayan. Betul, Dan aku betul. nggak lama di pelayaran. Berapa lama, Bang? Karena ada something lah. Karena memang di usia aku Kena verbal juga. bukan, enggak lah. Tapi jangan salah, di situ juga ada. Di situ banyak juga ya. Karena memang di saat waktu aku jadi perwira muda, di saat itu memang peraturannya belum boleh merit. Oh iya. Belum boleh merit. Ikatan dinas gitu ya. Bukan mau merit, diajak merit Dia jamarin sama sama pacar aku. orang bukti tadi. Bukan lah. soalnya Gimana kami Jerman nikah? Itu kan pacaran lama ya? Lama. Udah 6 tahun lah. Ketika itu aku on board berlayar, dia ajak merit, dia bilang ya biasa ya cewek ya. Iya. Gak apa-apa kita susah-susah di darat apa ya udah. Aku percaya nikah 4 bulan. Masih susah. 6 bulan sorry. Tetap susah tapi. Pacar enggak lumayan lah. Lumayan susah. Ya, lumayan Susah. Jadi pacaran kami 6 tahun, dipotong pajak 10%, nikahnya 6 bulan cuma. Waduh. Di usia itulah. Usia berapa tuh dari Bang? Perwira muda 20. 20 jalan 21. Berarti abang nikah 21 ya? Iya. Oh iya. Kenapa abang memilih menikah muda? Karena aku tahu di muda juga cerainya.
Jadi bisa nikah lagi. Iya, jadi bisa nikah lagi. Iya, sih. Aku bingung tapi Gelap, tadi jokes gelap. Jadi untuk pengalaman bapak-bapak di luar sana yang belum pernah bercerai, boleh DM tanya. Kalau ini boleh DM nih, gitu Iya, ya. ada yang kedua ini. Yang kedua, Sudah kedua. alhamdulillah. Nah bang, abis pelayaran nih, itu di Jakarta bang nikahnya, Maret. Yang Awal 6 bulan ya. enggak di Medan. Di Medan juga ya. Berarti abang dari pelayaran balik Medan lagi, menikah, menjalani kehidupan Menjalani rumah hidup, tangga. aku tinggalin kapal, aku beli kapal kecil, itulah dia Kawanua. Asik. Aku beli mobil untuk dagang kopi. Dan Oke. Switch lagi ke dagang kopi ya bang. UMKM berarti. UMKM. Abang orang yang menyinggung UMKM juga. Ya gitulah. Nah, tapi sebelum ke situ bang, tadi kan abang ada ngobrol bahwasannya ketika etika-etika jelek itu dibawa ke sosial media, itu tidak mencerminkan suatu hal. Abang kurang suka berarti sama hal itu. Ada nggak yang kayak content creator atau influencer atau apapun? Iya, betul. Mungkin kayak kalau menurut aku lah pribadi ada beberapa content creator yang kayak kayak nggak usah lah. Nah, Karena berbahaya gitu juga untuk anak. kalau bicara itu ya kreator, influencer. Influencer itu kan ya secara garis besarnya arti dari kata influencer itu kan menginfluence, apa ya, mempengaruhi, berpengaruh. Kan itu kan. Setahu aku yang influencer itu yang bisa dibilang influencer mempengaruhi atau mengajak atau merubah ke hal-hal positif. Iya. Itu baru bisa dibilang influencer. Tapi kalau mohon maaf nih, kontennya, ajakannya, seruannya, maupun dia nggak mengajak di situ, tapi kalau itu berbaur negatif, ya dia nggak bisa disebut influencer. Kalau menurut aku udah pecundang gitu. Tapi banyak yang ketawa gitu kalau kayak gitu katanya. Iya, banyak juga yang banyak Ya banyak. like, banyak komen. Rokok yang udah tahu membunuh aja banyak peminatnya. Iya sih. Iya, Ya itu, Tuhan adil, dunia adil. iya. Ya nggak adil? Yang nggak adil, Boti. Tapi bang, itu kan mungkin misal aku coba punya perspektif dari si bad influencer ini ya bang ya. Dia mungkin cari makan di situ. Mungkin ini satu-satunya harapan lah bagi dia untuk bisa dapat uang mungkin dan segala macam. Itu gimana bang? Langsung aja lah ya, maksudnya gini, aku langsung lebih signifikan lagi. Contoh konten yang aku bilang negatif sini ya. Satu, memparodikan cara bernarkoba, memparodikan cara efek setelah menggunakan narkoba. Kan banyak tuh sekarang, apalagi Medan. Medan itu bukan tempatnya orang-orang narkoba awalnya. Bukan tempatnya anak-anak yang nggak kreatif. Banyak di Indonesia para pelaku seni, para pelaku kreatif itu lahirnya dari Medan. Iya, iya. Banyak. Betul. Jadi ya gitu, aku di era sekarang aku kayak malu. Kok semua pada template. Ngonten kok malah semua pakai filter mata merah, parodiin lagi narkoba. Itu kan secara nggak langsung nginfluence para penontonnya. Itu kan nggak terfilter tuh, anak kecil apa ini tuh. Oke, dia bisa nyangkal, nggak usah kau suruh anakmu nonton atau apa ini tuh. Apakah itu berlaku ke seluruh penonton? Kan enggak. Itu secara nggak langsung dia mengajari, mengedukasi. Bahkan ada anak-anak udah tahu istilah dari narkoba itu Banyak. sendiri bang ya kan? Ada yang anak-anak kecil udah tahu BD, udah tahu nih kata-kata BD. Udah tahu apa itu PG, udah tahu apa itu BR, udah tahu apa itu sabu, efeknya, mereng-mereng mata kayak mana gitu. Karena jujur tahun lalu aku kan suka ini ya, kalau bahasa Medannya cagil, apa ya ngelawan-ngelawanin gitu anak-anak. Aku juga suka sama anak-anak kan. Jadi aku cagilin anak-anak, efeknya tuh iya. Apa bang katanya, rambut abang aja yang gondrong katanya, mompal abang gini-gini. Itu aku sadarnya, itu sadar. Udah sampai ke anak kecil. Iya. Yang nggak kita pungkirin kalau bahas makan ya, cari makan. Bahkan nggak ada, dari dulu tuh nggak ada cara orang mencari makan dari memparodikan hal negatif. Nggak ada.
Iya, Cari makan tuh banyak. Iya banyak cara. Banyak cara. Positif juga gitu ya. Banyak cara. Itu sih. Apalagi kan banyak yang identikan logat Medan tuh begitu. Kayak logat Medan tuh gini, mana deh gitu. Tapi dia kayak orang lagi make aja gitu. Dan satu sisi One mereka man itu. entah paham dan nggak paham, sadar nggak sadar, itu ngerugikan anak Medan sendiri, Betul. ngerugikan kota Medan. Betul. Logika simpelnya, kita nggak akan tahu Perindavan itu membuat atau ngelola suatu produk makanan itu dengan cara kotor, kecuali orang Perindavannya sendiri Ya. yang mengontenin dan mempublish itu. Iya. Ya, jadi kelihatannya kayak kotor segala macam. Makanya kayak memperkenalkan Iya. sambil lagu kan. Coba ente lah coba disuruh ke Perindavan, disuruh makan apa, cuman pasti worry kan? Ya juga gara Wanti-wanti kan, bukan buat martabak pakai ketiak, ya. Orang Rexona taruh di ketiak ini martabak. Coba, Pakai kaki apa gitu. Itu bakalan berdampak untuk Medan juga. benar. Pariwisata menurun, orang takut, maling pagar, maling besi kok diparodikan. Coba, maling besi diparodikan. Di mana-mana maling besi ada. Iya. Di mana-mana maling besi ada. Tapi misalnya mereka melakukan pembelaan bang begini bang misalnya, ya inilah keadaan kita sesungguhnya. Aku memparodikan ini supaya pemerintah bisa lihat. Nah, misalnya gitu. Kalau itu nggak ada masalah, tapi sejauh ini belum ada para influencer tersebut yang menerapkan di akhir videonya bahwasanya ini hanya sebuah parodi, bla 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 bla, tidak mengedukasi, tidak ada edukasi di dalamnya. Cerita ini fiktif belaka itu tidak ada. Nggak ada edukasi bahwasanya jangan sentuh narkoba, bla 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 bla, enggak. Ya memang pure, kayak mana orang make, efeknya itu yang dikontenin. Ruginya banyak loh, ruginya banyak. Sangat lah bang. Banyak. Aku nggak mau aja nanti kan. Satu lagi bukan tentang narkoba juga, ada ya cewek bispak apa dikontenin, ani-ani dikontenin. Kenapa semua pada negatif yang dikontenin? Banyak hal-hal positif yang bisa kita tonjolkan dari Medan. Betul. Banyak. Ya simpelnya dari aku, saran dari aku ya. Kalau nggak bisa bijak untuk mengelola sosial media, nggak bisa bijak dan cermat menjadi kreator, menjadi pengguna aja. Iya. Menjadi pengguna aja. Itu udah paling the best lah. Nggak ada juga jaminan yang mutlak kau jadi konten kreator kau bisa hidup senang. Enggak. Iya, betul. Bahkan artis-artis pun banyak yang susah di zaman sekarang. Iya. Jadi kalau alasannya untuk makan apa Nggak make sense ya. enggak. Belum pernah aku dari kecil ditanya cita-citamu apa? Konten kreator. Iya. Nggak ada. Iya, sepeda. Jadi nggak alasan lah bagiku, apalagi negatif ya. Iya, benar. Sepakat. Kalau menurut lo gimana tuh men? Kalau misalnya untuk mulai itu, aku jujur aku nggak suka sama sekali. Pribadi ya. Terserah lah mau dibilang apa, tapi aku kalau setiap nonton tuh nggak pernah nonton. Iya. Bahkan misalnya ada kayak username namanya ada aneh gitu, aku nggak. Iya. Betul nggak suka. Nggak maksudnya aneh-aneh. Waduh, nambah lagi kerjaan Dimas nih nyensor ini. Enggak, tapi temanku loh, temanku. Dan dia juga sadar, dia paham. Karena Kalau itu salah. kemarin aku sempat speak up juga, aku sempat upload ya influencer kecil, izin yang gede, kan. Iya bang. Apa yang followernya kecil kayak aku juga berhak, karena aku rasa influencer itu nggak harus dari jejak sosial media digital, enggak. Jadi aku rasa influencer itu ada dua, bisa dari media digital, dari media offline juga bisa. Betul. Aku berhak, aku bisa influencer, nginfluence orang karena aku setiap ketemu orang aku bahas yang baik-baik, aku pengaruhin dia buat dia semangat, grow up terus. Jadi aku sempat upload bla 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 dan alhamdulillah itu kemarin lumayan banyak yang nonton. Itu ada penurunan lah dari keterbiasaan mereka untuk mengupload konten-konten seperti itu. Jadi penurunan dan sempat kontekan juga sama Ane Medan juga kan. Dia juga sadar apa bla 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 bla. Oke, nggak selamanya kami gini, bakalan kami rubah haluannya apa katanya. Itu sih. Bener lah, kita juga harus masih sesuai dampak positif lah ya. Iya. Sempat juga kontekan juga ada salah satu influencer juga yang followernya juga lumayan banyak. Itu yang buat aku terpukul karena dia sebelum jadi influencer udah jadi teman aku juga. Aku luapin semua keresahan, aku bilang bahwasanya efeknya nggak baik
satu perkataan dia yang buat aku terpukul. Apa tuh, Bang? Dia cuma bisa bilang di lautan kontrol aja kapalmu Jen. Kau nggak bisa kontrol lautan katanya. Benar. Tapi aku jawab ketika aku berlayar di depan ada kotoran, hambatan apa aku harus singkirkan kotorannya tersebut. Pas, Kalau nggak pas. kapalku stuck. Iya. Kapalku hancur, bisa bocor, bisa apa. Iya. Iya. Betul. Benar. Betul. Karena secara teoritisnya tuh kita tuh memang kita nih anak Medan ya. Iya. Juga kita harus paham juga lah untuk kayak mengedukasi beberapa hal mungkin ya. Kayak misalnya contohnya emang kalau misalnya itu parodi kita harus edukasi itu parodi segala macam. Jadi kayak orang tuh nggak nganggap tuh Medan gitu kali juga. Iya. Iya. Ya kalau nggak bisa ngedukasi jangan beraksi. Udah. Nggak bisa ngedukasi jangan beraksi. Nonton televisi aja udah. Iya. Kamu pesan kambing? Marah-marah ya Bang Ijen ini. Sarapan itu. Orang Arab memang gini ngomongnya di rumah lagi. Kalau di rumah Glenn kayak udah tahun 98. Kok beringat sekali tuh kondisinya. 98. Tapi kalau misalnya kan Abang sebagai influencer Abang itu menuju karakteristiknya kemana? Yang pengen Abang branding Mungkin needs-nya itu. Aku mungkin ini ya freestyle ya. Kemana aja masuk. kayak Multi genre. Bukan juggling apa enggak. Freestyle yang aku masuk itu multi genre, komedi aku masuk, real life juga, konten real life aku masuk. Terutama aku juga berkecimpung di dunia kopi, aku juga ada beberapa konten yang ngupload tentang kopi. Iya. Hiruk pikuk dunia kopi, keresahan apa ini itu dan lain-lain lah. seberapa ngopi ya Bang? Seberapa pendekar? Asik pendekar ya. Soalnya ini kan banyak nih kayak penjelasan orang itu pendekar ada. Iya. Kayak, Bang pesiksi 1 air panasnya kayak gini, ininya kayak gini. Kalau Abang misalnya mendapat itu apa yang Abang lakukan? Ya kalau dibilang pendekar ya, mohon maaf, karate club kalah. Sama pendekar aku ya. Sampai-sampai nih jujur, karena aku dagang kopi ya. Karena memang kebutuhannya skala besar, kebetulan cuaca nggak mendukung apa ini tuh di suatu event, aku pernah mandi pakai air kopi. Serius, Bang? Iya, aku buat 1 tong kopi untuk dijual, tapi karena memang nggak memungkinkan cuacanya buruk apa, nggak laku, malamnya aku mandiin. Kopi susu tuh Kopi susu. dimandiin ya. Nggak bersemut tuh, Bang? Apa? Nggak bersemut Ya, apa? mandi lagi habis itu. Pakai americano. Jadi segar. Gerak aja Bang. Oh, mana kita besin? Itu udah termasuk pendekar nggak? Kalau dulu Andi Lau atau apa film-film kungfu kan mandinya pakai air Arab, Solin Mong ya kan. Iya, Kalau ini pakai kopi. Ini bukan Pendekar pendekar kopi nih, sih, real Bang. Ini udah. udah stres ini. Kopi susu gula aren men. Ya daripada dibuang kan. Benar. Itu kopi susu gula aren. Mending dimandiin. Berapa tuh Bang? Tapi Bang Heeh. Jenny apa tadi bilang di dunia kopi? Dengan kopi tapi di UMKM. Jadi angkringan ya, Bang ya? Enggak. Nah, pertamanya gimana? Kalau disebut angkringan itu ya angkringan di pinggir jalan, ada lesehan, jualnya makanan, nasi liwet, cucu-cucuan apa Cucu-cucuan gitu, sate-satean apa itu angkringan. Ini street coffee. Kalau aku rasa aku bisa dibilang street coffee lah, Street coffee, pakai ya. food truck, mangkal di mana aja, yang penting nggak bayar, nggak mau ada pembayaran apapun, PSPS apa semua, udah gitu, Gitu aja. aja, simple Bang. Simple. Ya. Tapi kenapa Bang di awal switch dari pelayaran ke kopi nggak bikin coffee shop mungkin? Mungkin kan pada saat itu lagi eksis ya. Mungkin saingan belum banyak pada saat itu. Oke. Jadi untuk Langsung street berkecimpung coffee. di dunia kopinya aku udah lumayan ya. Udah mau jalan 7 tahun 2019. 2019. Dan di situ juga lumayan rame, Covid pun aku lumayan rame. Tapi aku pernah berpikir untuk beralih ke coffee shop yang lebih mateng lagi. Bukan dengan keterbatasan apapun, enggak. Tapi aku berpikir belum tentu, belum ada jaminan ketika aku bawa brand tersebut ke coffee shop. Iya. Itu bisa berjalan lancar seperti aku di street, di jalanan. Oke, Itu oke, aku oke. berpikir juga di situ. Karena setiap tempat ada pasarnya. Iya. Dan identity yang Abang bangun Iya, juga udah di aku street. jaga itu. Iya, itu. Abang jaga itu Tapi ya. apa nama kok street kopi apa? Kawanua. Kawan. Kawanua Burger and Drink. Burger and Drink. Ada burgernya. Ada. Itu berjalan-jalan dia ya. Yalah bergerak.
Burger ini bergerak. Burger. Burger makanan dong. Burger. Tapi itu abang ngambil dari mana? Kalau boleh tahu. Nama buat kawan. abang buat itu apa dari nonton filosofi kopi? Enggak. Ada satu juga yang apa ya itu tadi nginfluence aku, makanya aku mau bergerak di industri kopi dengan cara street, dengan media mobil, food truck. Ada salah satu brand ya bagus lah, namanya Baraka. Oh, Barat. Baraka, siapa yang nggak tahu lah Iyalah, Baraka. iya. Gede. Aku ngefans sama dia, cuman nggak ku luapin atau apa, cuman banyak ilmunya. Di aku sini ambil. diluapin lah. Di sini Oke, luapin. padahal sampai sekarang aku juga cuman kenal-kenal gitu aja sama ownernya gitu. Jadi kalau untuk Warning ya. Cafe bukan Burger. filosofi kopi yang aku tiru, Baraka. Baraka, Lokal ya. hero kita hebat-hebat. Iya, benar-benar. Yes, Hebat-hebat. Kalau ngebahas lokal hero nih, menurut abang banyak di Medan ya yang hebat ya. Banyak. Makanya itu saya amat sangat disayangkan ketika suatu persentase positif itu lebih besar, bisa jadi ada peluang kalah dengan persentase negatif ini. Iya, Itu tadi. Benar-benar. Negatif itu kan hal yang tabu Iya. seharusnya. Tapi kalau udah sering dikonsumsi, apa kita ulang-ulang, kita lihat apa, udah jadi nggak tabu lagi. Iya, benar. Betul. Jadi normal. Makanya sering kita temui kan orang penger-penger gayanya. Anak Medan nggak gitu. Iya. Sejak kapan anak Medan ngomong gini-gini apa mata Iya. merah? Sejak kapan? Ya aku tanya. Itu bukan daerah itu, bukan bawa nama daerah itu. Tapi menurut kalian nih bang, menurut kalian aku punya pertanyaan. anak Medan, anak Solo. Apa kita harus menormalisasikan ini terus? Enggak. Jangan kan normalisasi, nonton aja nggak usah. Kalau ketemu konten kayak gitu, masih banyak yang bisa ngedukasi lebih lucu apa ini tuh. Kalau memang konteksnya ke parodi ya, Iya. masih banyak yang lebih lucu. Bukan, maksud aku kayak hal-hal kayak baru-baru ini diterima. Gitu. Kayak contohnya sekarang kayak yang tadi kayak konten kami itu mengenai kayak LGBT segala macem, atau kayak demo nih, kayak demo. Ngapain demo ngabis-ngabis waktu? Apa kita harus menormalisasikan itu? Kalau aku beda halnya dengan demo ya. Iya. Kalau demo ya memang Nggak ada yang bilang nggak usah demo nih. Ngapain? Oh. Ada yang bilang gitu? Ya ada, itu lah makanya tadi. Kalau itu ya kita sebagai warga negara yang baik, kita hidup di negara demokrasi ya. Iya. Demo itu wajib aku rasa. Iya. Karena kita mengaspirasikan suara kita, Iya. mengekspresikan apa yang kita rasakan. Betul. Ya itu wajib. Kalau nggak ada demo, nggak ada karena kita di negara demokrasi, Iya. mungkin negara kita nggak Demokrasi. nggak semaju ini. Jadi negara kerajaan lah. Iya. Apapun itu kau nggak boleh speak up apa banyak cakap hebat. Ya makan aman. Raja bilang ini gitu ya kan. Iya. Banyak konten kreator yang bagus. Contoh kayak Iki Sembiring. Yes. Banyak lah. Dan banyak juga cara untuk mencari makan kalau asal alasannya cari makan ya. Kalau alasannya cari makan, banyak juga cara untuk cari makan. Kok bisa jadi food vlogger, kok bisa jadi beauty vlogger, kok bisa jadi fashion vlogger. Kenapa mesti sabu vlogger? Kenapa bisa harus jadi narko vlogger? Anjing sabu vlogger. Kita ke daerah Jerman gitu. Aku bakal jadi sabu vlogger, Bang. Hah? Bakal jadi sabu vlogger. Kenapa? Sarapan bubur. Asik. Ya bisa hunting bubur mana yang enak. Iya, di Medan. Masih banyak lah. Iya. Jangan Bang. batasin diri, jauh yang Iya. gampang. Buka handphone, jebret. Mana filter merah cari, mata merah, jebret. Mana bibir agak-agak doer, muka doer. capek, mata hitam muka apa, jebret. ungu. Langsung jadi konten kreator. Wah, kan gampang. Dan orang-orang tolol yang nonton itu merasa terhibur, lucu apa, udah itu yang ngangkat dia. Iya. Kadang apa adanya perlu, tapi kita jangan lupa juga tanggung jawab moral. Iyalah. Kita, iya kan? Ya Terhadap karena orang ya lain. gini, kita betul yang kau bilang. Iya. Pertanggungjawabkan apa yang setiap apa yang kau lakukan. Betul. Bahkan kita duduk di sini, apa yang kita bahas, apa yang kita buat, Iya. wajib kita pertanggungjawabkan. Betul, pasti. Ya kan, simple. Banyak sebenarnya kalau misalnya yang kayak gini lah, kayak kita lah kayak band lagi banyak bang, lagi kayak aktor-aktor banyak lah, lagi bagus lah. Bagus. Satu lagi ada namanya Okaderi. Okaderi itu dia foundernya Sigar
Sumatera. Sigar Royal Sigar. Royal Sigar. Pasti tahu lah tuh, itu Iya. seumuran kita, cuman dia konten kreator juga aku rasa dia tetap membawa culture-nya Melayu. Dia menjadi aktor juga di konten dia. Karya dia pun bagus. Mana lagi coba anak muda yang bisa nyiptakan satu cerutu sigaret, Iya. oke, dan udah menembus pangsa ekspor. Internasional. Luar biasa. Keren tuh. Itu bakal kita undang. anak Medan keren. Keren. Bahkan di Jawa sana anak Medan apa di dunia parodi, di dunia komedi. Banyak. Iya. Anak Medan semua loh. Iyalah. Indra Jegal. Anak Medan semua. di Saya sana. pernah udah jegel Indra. Enggak Pernah lah. lah. Kartu merah. Satu merah. Iya, Indra apa nih Indra gitu. Lagi Jegal. Kalau ngebahas UMKM tapi nih, Iya. aku pengen tahu juga lah. Pokoknya yang tahu lah nih, kayak Apa tuh? wawancara UMKM itu hidup. Iya. Aku kan udah lama nih. Penasaran kali sih aku, Bang. Karena kan kayak banyak nih kayak mungkin orang buat UMKM kayak ribet, terus nanti belum 3 bulan udah tutup. Bukan UMKM lah kita bilangnya, dagang aja ya. Dagang lah, ya. Simpel, karena UMKM lebih meluas nih. Kalau dagang di aku satu terjadinya aku dagang itu karena memang keterpaksaan. Oh, abang hidup terpaksa terus mau jual terpaksa. Iya, Baik. terpaksa aku. Tadinya mau belajar, tiba-tiba jual kopi kan terpaksa. Iya. Jadi apa yang abang pengen sebenarnya? Kalau misalnya di Tahu, aku dipaksa hidup ini. Kalau tahu aku hidup sesusah ini aku nggak mau hidup, udah. Kalau aku tahu hidup sesusah ini aku nggak mau hidup, berarti kan terpaksa. Iya, kita semua terpaksa lah ini kita semua. Terpaksa. Terpaksa hidup kita. Kau tahu kapan kau dilahirkan? Iyalah. nggak tahu. Nggak tahu, Bang. Kalau ditanya mau lahir apa enggak? Kalau kayak gini, Kita nggak tahu kayak gini. enggak lah. Bukan berarti kita nggak bersyukur ya. Iya. Tapi persentasenya banyak yang ribet daripada yang senang ya. Tapi kalau pas lahir aku tengok bapakku rapi amat, oke. Cipung. Aman. Aman. Cipung. Boleh. Itu boleh. Boleh nih, Aman asik nih. juga nih. Aku enggak. Kalau kau tadi kan kalau lahir kalau boleh tahu bapakku Rapi Ahmad. Enggak. kalau Bang? Aku kalau boleh tahu kalau aku dilahirkan jadi Rapi Ahmad, aku mau. Ada gigi. iya. Bisa lebih kaya lagi kan. Lagi betul. Ini kok Nah itu tadi Bang. milih Kayak bini mana lah? ya. Ada nggak tips and trick abang untuk kayak gimana cara kita mulai dagang? Ya aku rasa elemen-elemen di dalam dagang tuh ada. Atau ada nggak yang ngajarin abang kayak Enggak. gitu? Misalkan kayak ada orang tua nih. Ini dari bos, Bang. Dagang Bos juga. aku passionnya itu memang di yang ayah Walid kami manggilnya ya. Walid itu bukan Walid nak Dewi boleh. Itu kan yang tadi tuh ya. Walid itu orang tua bahasa Arab kan. Iya. Untuk ayah kami panggil Walid. Dia memang berkecimpung. Tadinya dia TNI. Oh. Cuman udah enggak. Berkecimpung di dunia ternak. Ternak itu mencakup ada ayam, ada ikan, udang. Baru dia berkecimpung di dunia tani juga, sawit. Kalau dari ibu dia Kalau bidang korporat, ayah tadi kan Walid ya. Kalau ibu Walak. pelit. Kalau ibu pelit. Aku tadi men, pas baru dateng kan. Pas baru dateng, oh segan nih ya Wak. segan, Canda nih. Bukan. Apalagi tadi bridging, men ini darah apa nih? Darah muda nih, darah muda nih. Bos apa? Oh iya. Iya. Ini emang mama pelit. Mama pelit minta mainan dulu pas kecil. Ya aja. Nanti aja, iya. Nanti aja minta sama bapaknya yang kayak anak-anak. Terus ibu di korporat ya. Iya, budak korporat, alhamdulillah di Kementerian Keuangan kemarin kan. Bisa udah pensiun, miskin lagi. Karena nggak korupsi. Kamu korupsi kaya ya? Kaya, alhamdulillah kaya. Alhamdulillah kaya. Pada saat itu pernah dengar Gayus Tambunan? Tahu kan yang bisa pergi ke Ada Bali. lagunya tuh. Nonton Andai ku Gayus Tambunan. Oke. Asik. Di saat Gayus Tambunan itu ditangkap dengan kasus korupsinya yang lumayan besar, Gila tuh pada satu ya. mama aku di atasnya jabatannya. Tapi mama aku miskin karena nggak korupsi. Harus. Aku pernah tanya di saat itu aku SD, Mak, kok nggak korupsi aja? Kok nggak kaya-kaya, kok nggak korupsi aja? Itu emang SD. ngomong. Aku SD. Dari mana abang dapat itu korupsi? Iya, masih dulu udah kan tahu ya. TV tahu apa semua. Iya. Ada berita-berita ya. Udah, mamaku simpel jawabnya. Kalau kalian mau jenguk aku, antarkan makananku seperti aku makan di rumah, cucikan pakaianku apa ini itu, oke? Oke.
dan kalian gunakan uangnya dengan bagus, biar Korupsi. aku korupsi. Kalau kalian tega nengok aku di penjara gitu. Ah, Itu mamaku. Pas. Akhirnya tidak Jujur korupsi. ya. Nggak korupsi miskin. Ya itulah. Kalau kenyataan bang ya. Kalau dulu pemikiran orang zaman dulu, apalagi mau cari pasangan kan, kok bisa cari PNS apa ini itu. Supaya safety Iya. gitu. Kalau kan dulu gitu, ya aku bilang kau cari pasangan PNS nggak menjamin kau hidup kaya raya, tapi menjamin kau hidup sampai mati. Iya. Makanya sekarang Selamat cari lah. pasangan jangan PNS, content creator ya. Nggak juga. Sekarang kan terjadi Nah, ini kan pergeseran. kreator gini-gini. Yang lain lah bang, yang lain. Nah, jangan yang gitu. Nanti habis nonton pak istrinya pak pukul Pakailah kacamata, udah merah mataku. Seru. Nah ini kalau Boleh juga yang kan kau ini kan di dunia fashion kan apa ya? Jadi apa juga kau apa? Jadi apa? Role model. Jadi Role model lah ya. Ah masa? Iyalah. Iya bang ya. Mana lagi cari kayak gini talent? Asik asik Kalau ya. kau nengok gaya Bang Jini gimana nih? Aku pertama pilih Snoop Dogg juga. Aku fun fact ngelihat Bang Ijen tuh pertama kan dulu kerjaan aku di Maximise kan. Iya. Jadi ada portofolio Maximise yang lama-lama ada Bang Ijen. Jadi Bang Ijen siapa apa nih? ini? Bang? Jadi model. Model ya. Pernah membintang iklan nih Sabun pupuk ya cek. Bang ya. Pupuk itu Pupuk dari PTPN pernah. Oh, dari PTPN. Pernah jadi. PTPN ya? Dan itu memang kondisinya memang butuh uang juga. Oke, Iya. gajinya itu 1 juta 1 juta something lah ya kan. Dan harus memang make baju perempuan, rambut aku nih keribo kayak dia, digerai, di lipstikin, oke. Iya. Harus jadi banci kayak gitu. Tapi itu entertain. Tapi entertain hanya Entertain. konten, hanya ini ya, bukan hanya konten aku bilang. Acting. Hanya kebutuhan itu. Tapi kalau iklan gitu pernah nggak Bang jadi model iklan? Belum pernah ada. Iklan di mana nih? Di mana TV atau gitu? Produk, brand-brand itu. TV belum lah. Siapa kita kan gitu. Kalau produk-produk sering. Ada iklan parfum Iya, ya. parfum. Banyak lah ya Bang ya. Banyak kopi-kopi shop juga pernah, produk-produk kopi. Iya. Iklan sabun cebok udah pernah. Sabun Yang cebok. di free itu pantat tuh. Kemarin ada masuk ya. Ah, masuk Bang. Ada ya bener ya. Sabun sirih. Cuma mau ceboknya pas praktekin harus gini. Sedangkan kita gini. Jadi salah marketing. Ya nggak masuk Nggak lah masuk. jadinya. Cebok harus gini banget ya. Iya. Mana bisa lah Nggak gini. bisa. Kayak mana? Orang Nggak jadi. berkeran Nggak ya kan? jadi. Nggak jadi. Sempet ada ya. Jadi iklan sampo aja. iklan Pakai sampo. sabun sirih. Iya aku ngelihatnya ini model nih. Tapi abang nggak lanjut lagi sekarang bang Kalau untuk modeling ini. Apa lanjut, kalau- kemarin aku ada brand lokal juga, tas. Dari manajemen sebelah, aku talentnya. Oh iya bang. Oh gitu bang. Boleh bagi-bagi nggak bang? Boleh lah. Ke depannya. Boleh lah. Tinggal di belakang. Ini saya pro nih mau jadi content creator Bang. Iyalah, aku juga mau. Dia udah OTW nih jadi dia apa? Aku lebih ke musik aja. Garuk sama garuk player, dia garuk player. Galer. Gimana garuk player yang baik, yang benar, yang sopan. Tapi edukasi bang. Banyak yang salah cara garuk player kan. Padahal cuma digesek-gesek udah enak. Iya, benar. Kalau aku ada metode cubit. Iya, cubit. Cemas, cubit gemas. Habis cubit gigit. Cubit gigit. Tak kemana-mana hari itu. Tapi untuk memulai itu gimana lah Bang? Untuk jadi content creator memulai. Mungkin banyak nih yang pengen jadi content creator dan memulai, dia pengen memulai gimana supaya Ntar dulu, yang aku mau tanya, konten yang bisa disebut konten kreator itu apakah dia memproduksi suatu konten atau harus memiliki follower dulu? kalau menurut aku tidak memiliki follower yang sesuai pun nggak masalah juga sih. Iya. Yang penting dia tujuannya untuk itu. Kalau follower itu mungkin lebih ke influencer bang. Iya. Mungkin sejauh mana dia bisa nge-influence, mungkin karena lebih banyak, lebih tinggi rate-nya kan jadi. Berarti cuman beberapa orang hitung pakai jari influencer Medan ini yang bisa dikatakan influencer. Kalau katanya influencer itu barometernya dari follower. Iya, based on pendapat gue ya. Karena Bang. gini, influencer Medan dibandingkan influencer Jakarta, followernya itu nggak ada apa-apanya.
Gitu Betul. juga influencer yang dikatakan influencer Medan dibandingkan kita ini nggak ada Nggak ada apa-apanya. apa-apanya, ya. Berarti bukan dari follower kan barometer untuk jadi influencer, Ya juga ya sebenarnya. ya kan? Jadi dari mana nih bang? Kayak aku, follower aku masih jauh dibilang kecil kan. Udah, kalau ada yang Medan udah ada yang ratusan Iya, K. iya. Berarti kan bukan influencer, bukan konten kreator juga, Selebgram. bukan selebgram juga. Lebih jauh lagi sih. Kalau selebgram Medan itu tadi aku bilang ada yang 100.000, sedangkan selebgram Jakarta itu ada yang udah jutaan. Oh iya. Kalau dari follower berarti selebgram Medan bukan selebgram, Iya. kan Jadi gitu. mana tuh jadinya tuh? Ya ini Aku rasa konten kreator ini sesuai judulnya aja konten kreator ya, dia membuat create konten, iya. Iya. bukan dari followernya. Itu sepakat bang ya. Kalau sepakat berarti aku konten kreator. Iya, iya. Beberapa konten Iya. aku apalah mengedukasi konten lah. aku produksi konten juga, beberapa konten walaupun nggak rutin dengan keterbatasan lain-lain lah. Ya mulai aja dulu. Saran aku ya, kalau nanya sarannya mulai aja dulu. Kita lihat konten kita tuh berguna nggak untuk orang. Iya, Berguna balik yang tadi aku ya. maksud tuh bukan tutorial, enggak. Iya. Bukan tutorial. Impactnya bagus nggak? Mana cara buat rambut? Aduh. Enggak Nggak gitu, usah, bukan gitu. apain. Kalau di musik bisa menghibur enggak? Ya. Menjual enggak? Di komedi bisa buat orang tertawa enggak? Di narko Enggak, itu kan tadi udah dia Itu jadi enggak ada gunanya. nggak ada gunanya. Nggak ada Nggak gunanya. ada gunanya. Jadi ya mulai aja dulu. Mulai. Buka handphone, cari filter efek merah, mata merah. Oh itu mulainya sekarang gini bang ya? Iyalah. Tetap aja ini startnya. Nanti baru tobat. Baru jadi konten Baru kreator. konten kreator. Oh gitu. Aduh, aku takut lah. Iya iya. Oke. Berarti gitu tipsnya ya. Mulai aja dulu bang. Mulai ya? aja dulu. Kalau ada pikiran men Untuk apa? untuk jadi konten kreator. Nah, aku kurang Banting pede. setir. Harus. Di era Siapa nih harus kurang pede? di era sekarang ya, semua udah pada digital, semua udah pada online lah kita bilangnya. Jadi kita harus ngikutin. Jangan berharap zaman yang ngikutin kita, nggak mungkin. Iya, kita harus adaptif ya. Iya. Cuman aku kayak belum berani gitu. Maksudnya kayak aku kayak di Instagram pun bahkan kayak belum setel lah. Nah, kalau prinsipku beda. Selagi aku nggak Mungkin aku lebih suka jadi pengguna. ya, selagi nggak ngerugikan orang lain, selagi hidupku nggak bergantung pada orang lain, aku Iya. berdiri di kaki sendiri, apapun yang aku rasakan, aku berhak mengekspresikan ya. Gitu aja. Itu kan untuk orang yang pengen jadi content creator. Iya. Enggak juga. Enggak juga. Hidup, lebih ke hidup. Hidup, apapun yang Semua aku segmen bilang. Jadi menurut aku definisi sukses di diri aku itu ketika aku bebas mengekspresikan gayaku, ketika aku bebas mengutarakan apa yang aku mau utarakan, ketika aku bebas lakuin apa yang aku mau lakuin, selagi itu tidak mengganggu siapapun dan tidak mengganggu norma-norma yang ada, aku rasa aku hidupku udah sukses, sudah itu aja. Sedap. Sedap. Nggak perlu punya McLaren apa ini itu enggak. Itu bonus lah bang. Ada kawan-kawan ya kan di Jakarta sana punya McLaren penjara, mana sukses. Iya. Tapi kalau aku nengok IG abang naik Dodge itu ya kemarin. Iya. Itu Di Arab. Di Arab ya. Di Arab ya Dodge itu kayak Avanza di sini. Oh iya, di sana ya bang ya. Karena nggak ada pajak ya di sana ya untuk mobil. Ada. Tetap ada juga ya? Ada, dibayarkan melalui Gamma. Itu dibayarkan mulai dari pajak rumah tangga, pajak kesehatan, biaya kesehatan, tilang menilang, pelanggaran apa semua itu setiap per tahun itu kalau nggak dibayarkan ente nggak bisa pergi. Oh gitu. Jadi itu kalau di Arab kayak raya aku. Abang ke Arab kok bisa bang? Maksudnya pulang balik gitu? Ada bisnis Ada usaha juga, aku travel umrah juga. travel umroh. Kakak aku di sana juga tinggal di Jeddah. Keluarga-keluarga banyak di sana. Iya. Ya itu. Jadi aku kaya ke sana. Iya. Miskin dari sini nggak bawa apa-apa, sana udah jadi kaya. Jadi Iya, nggak iya. takut. Berarti abang bisnismen lah ya. Berapa bisnis nih bang kalau boleh tahu? Ada 3.700. 3.000 770. 770. cabang ya. Lebih ke Dibilang cabang ya. bisnismen ya, Kopi iyalah. ya, main kopi. Ada kopi, ada brandnya nih sekalian ya. Iya, masih Ada ya. Kawanua, ada Genius ID. Jenis ID ini apa bang? Genius ID ini Kopi keliling ya bang kopi ya. keliling. Alhamdulillah udah 2023 dan aku nomor 3 di Kota Medan. Oke. Yes. Pertama juga pakai set car gitu, pakai motor. Ada bak belakangnya. Ada bak belakang, Keren bak kali. samping.
Dan Itu. diantar kemana aja free ongkir. Iya. Pecah kali. Oke. Berangkat ya. Iya. Free Beli satu. ongkir. Hah? Meskipun beli satu. Meskipun beli satu. Meskipun nanya-nanya aja udah. Enggak, itu dari DM aja lah Bang. Masa nanya undang. Genius terus apa lagi tadi Pak? Genius. 3 Ada Kawanua, ada yang pertama ada Genius, baru aku ada travel juga, travel umroh. baru aku ada ternak ayam Nah, juga. ayam juga ya Bang Itu ya. yang lagi aku fokusin. Baru aku ini mungkin launching bulan 6 ini aku ada Resto Seafood. Di Resto Seafood. Serius Bang? Ya, nanti kita makan Keren. semua situ. Oke. Ada Resto Seafood di Glubur. Di Glugur. Nanti aku bakalan undang. Tapi Siap. banyak, maksudnya tuh maksudnya beda-beda nih ya. Tapi kan kayak handy ya. Kurang lebih. Semuanya Ya, kan Fendi. Mempelajarinya apa nggak sulit tuh Bang untuk beda-beda itu? Ya, kayak mana ya? Selagi kita mau belajar nggak ada yang sulit. Nggak ada yang sulit. Nggak ada yang sulit, coba aja. Aku ngelihat Bang Ijen ini dia bukan tinker, tapi dia lakuin aja. Dari situ udah belajar. Maksud gitu gua Bang. Bang ya? Ian nggak berpikir orang. Nggak ada otak gitu. Bang. Gitu, Bang. Kan gitu. Gimana nih? Bukan maksudnya dia bukan mikir yang ribet. Oh harus gini jadi nggak buat. Nah itu tapi buat Ya, aja. prinsip aku gini, jangan pernah kau batasi dirimu. Jangan pernah. Aku disuruh diundang podcast, misal. Ya. Aku overthinking apa yang mau aku omongin apa, Iya, aku iya. nggak bisa in frame depan kamera. Kamera Depan ya. kamera apa semua. Jangan pernah batasin, datang aja. Aku hanya tadinya aku tukang kopi, tapi aku bisa ternak, aku bisa Iya. masak, aku bisa jadi barista, aku bisa jadi pernah juga nyobain pengen jadi balap mobil di satu event drag race, aku juga naik Iya. podium, aku bisa balap cross, aku bisa podcast, aku Iya. bisa jadi model, Iya. aku bisa jadi ustadz, aku bisa jadi imam, Iya. aku bisa jadi anjing, Semuanya. apa semua bisa. Jangan Ada yang nggak batasin. bisa. Apa? Itu jangan Bang. Nurunin BBM. Aduh. Bisa Bang, kalau itu Bang. Jangan batasi diri Bang tapi. Kan gitu. It's time, ini udah saatnya Abang ini. Enggak ya. Harus ada bantuan lah. Harus ada bantuan dan harus memang skala besar. Jangan nurunin BBM. Jadi Langsung aja nurunin presiden. MBG Mas Balil ganteng. apa yang paling manis? Walil. Bangun. Bang, terkait ini Bang, nih singgung-singgung pemerintah nih. Kan beberapa belakangan ini kan pemerintah bikin koperasi desa. Iya, kan? Kopdes, Merah MBG Putih. juga nih. Ada dampak nggak Bang ke usaha Abang nih? Khususnya di kopi ya atau di FFB ini? Kalau untuk kopdesnya karena memang belum berjalan ya bro, belum beroperasi. Belum beroperasi ya. Belum ada. Tapi kalau dari MBG kebijakannya bagus. Kebijakannya bagus. Aku setuju juga banyak anak-anak yang memang bisa sekolah aja syukur. Jangankan untuk jajan, bisa Iya. sekolah aja syukur gitu. Dia bisa juga dapat makanan apa ini itu. Cuman di kan gitu memang udah skemanya. Di atas ini mateng. Ketika di bawah Amburadul. amburadul. Itu Asli. dia. Di atas 20.000. Heeh. Ketika di bawah jadi 10.000. Nah, ini itu dia. 8.500. Astagfirullahaladzim. Itu diturun lagi. Kurang lagi ya. 1.500. 1.000 Wah. gopek kurangnya. Di mana nah, itu? itu. Iya, iya. Jadi untuk tujuannya bagus, cuman ya masih harus dibedah lagi, diulik lagi. Nggak segampang itu loh buat program. Benar-benar, nggak bisa langsung gini ya. Iya, kalau aku pun jadi presiden, begitu aku jabat, nggak bisa aku langsung buat, wah makan gratis, nah, nggak bisa, Langsung sukses gitu. Ada nggak akan bisa. Ya, perlu proses. Banyak yang dipertimbangkan. Untuk efeknya, para kita nggak usah ngomong jauh-jauh untuk di industri kopi. Kemarin MBG itu ya para pelaku dapurnya ya kita bilang ya, yang aku tahu nih. Iya, iya. Para pelaku dapurnya itu semua mau instan, simple, untung banyak. Iya. Itu. Jadi mereka mau semua berkemasan, beli kemasan di bagi-bagi lagi. Termasuk kemarin efek terbesarnya itu di industri kopi itu di susu. Susu agak kesulitan karena udah diambil untuk MBG. Sempat langka ya kemarin MBG ya. terus. Itu tadinya mereka pakai yang kemasan 200 sekian mili susu. Karena itu udah habis, mereka pakai kecil. yang gede, liter. dibagi-bagi. Oh, Dibagi-bagi. gitu. Nah, kalau aku jadi presiden nih, Iya nih.
Andai kata nih. Iya, jangan mau gampang-gampang aja kalian. Aku kasihkan aja setiap dapur itu sapi 2 ekor. Kelola lagi. Iya, jangan tanggung-tanggung. Iyalah, dari hulu langsung ya. Iya, kan? peras tuh. Nah, Peras. udah tahu kita pun susu di impor. Benar. Kan masih banyak yang lebih bagus daripada susu. Iya. Ada jus. Kok bisa kasih jus jeruk? Otomatis kan kalau kita di Sumatera Utara petani jeruk di Brastagi Brastagi. itu lebih Iya. Iya. Banyak. sejahtera. Saling Apa ya? memberdayakan, iya kan? Kenapa mesti susu pabrikan? Benar. Coba. Masih banyak yang lebih bergizi. Masih banyak. Tomat, apel, Iya. jeruk, sayur vodka Rusia. Vodka Rusia impor juga sama aja. Aduh, kalau mau impor ya tua. Tua aja dengan sih. Langsung kepala dapurnya itu Lotuson. Kepala dapurnya Lotuson. Buatkan bang satu cup begini kata Bagi bagi-bagi. kecil-kecil. Sekolah apa nggak? Tengge Kenapa lah. nggak nyanyi semua? Ada tinggi orang tuh kan di sekolah. Lucu-lucu. Nah, ini kan karena kita ternyata udah kehabisan waktu. Iya. Aduh, padahal masih banyak yang pengen aku tanyain. Iya. Tapi ya seperti biasa nih kan kita nggak usah manggil pertanyaan lah. Karena Bang Ijen ini orangnya bijak, kaya, dan aktif. Asik. Kreak sih. Bang Ijen nih ada satu pertanyaan lah dari aku. Kira-kira kalau misalnya abang bisa menginfluencer anak muda, apa sih yang mau sampaikan supaya anak muda tuh terus semangat, Iya. bisa berkreasi, bisa bagus, positif, terutama di Medan ya. Oke. Kalau untuk anak muda Medan ya. Ya, Medan. Medan, nih dah. Medan nggak seburuk apa yang ada di pikiran orang di luar Medan. Medan itu keren, Medan itu kreatif, Medan itu indah, Medan itu ramah. Oke. Medan itu berkarisma. Yes. Jadi berpikirlah ketika kita melakukan sesuatu yang membawa identitas kita. Karena jujur orang Medan rata-rata membawa identitas tuh. Dari logatnya, Iya. dari namanya. Oke, jadi berpikirlah ketika kita melakukan sesuatu yang membawa impact buruk untuk Medan tersebut. Iya. Dan aku yakin nggak semuanya, bahkan aku yakin sampai sekarang karena belum ada riset berapa persentase influencer yang memang bisa dikatakan influencer atau yang positif dibandingkan yang negatif, belum ada riset, tapi aku rasa lebih besar persentase anak-anak kreatif yang ada di Medan, anak-anak yang cermat, anak-anak yang cerdas. Benar. Yes. Kita nggak pakai peci hitam sampai sekarang, kalau nggak almarhum Tengku Amir Hamzah yang mencetuskan itu. Betul. Benar. Dan itu berasal dari Sumatera Utara kan. Oke. Keren. Oke Aku guys. boleh nanya nggak sedikit terakhir? Oh iya boleh. Bang, Kita kasih. mungkin boleh nggak rekomendasiin ke teman-teman di rumah yang lagi nonton top 5 lah atau top 3 lah ya, top 3 content creator atau influencer Medan yang layak untuk ditonton, Jadi yang contoh. dijadikan contoh. Oke. Itu nggak mesti dia personal, influencer. Mungkin Enggak, ya. ini yang ada Impactnya tersebar aja. positif aja, Bang. Oke. Kira-kira. Yang pertama, Rekomendasi. Yang pertama. top 3 aja ya. Top 3. Yang pertama itu Top 300 dari Aduh, banyak kali. jangan Billboard. Yang pertama, Ya, Pertama. konten kreator Medan yang patut kita tenoplos ya. Iya. Bang Iki Sembiring. Bang Iki Sembiring. Bang Iki Sembiring. Alasannya Bang, berikan alasannya juga tipis ya. Tipis. The real memang konten kreator educator. Oke. Mengedukasi. Iya. Itu nomor 1. Tuh, kedua, Bang. Yang kedua, karena bukan temanku ya. Karena bukan temanku, tapi nggak terlalu aku rekom juga, tapi dia termasuk membawa impact untuk perubahan. Bad attitude, pemahaman yang salah, Iya. terutama tentang di lalu lintas itu ada Ardi Hanafi. Bang Ardi Hanafi. Merokok dilarang di jalan. Oke, Matikan. Skrip. Iya. Matikan rokok. Aku juga kamera gini ya. Enggak, tapi aku bukan pembelaan, dia ngerokok nggak pernah di kereta. Tapi
Iya memang di Di mobil. Tapi pas duduk nggak di lalu lintas itu Aku satu. tahu tuh konten itu. Bang Ijen yang ngasih permen gantinya. Itu bukan karena dia kawan enggak, tapi ya kedepannya kata-kata kasar kita apa tolong dibatasin karena dia tolol tolol ya dia berhak karena dia hak pengguna jalannya ada hak pengguna jalannya itu nomor 2. Nomor 3 konten kreator di Medan ya. Iya. Aku rasa ini yang paling berfungsi menurutku. BDKW. Bukan. Itu konten kreator. Iya kayaknya. Itu bukan konten kreator. Mas nanti ikat mas. Nomor 3 kuliner koko. Kuliner koko. Iya. Boleh. Itu sangat berimpact. Keren. Iya. Karena orang mau ngedate aja, mau pacaran, oke? Mana ya? Nggak Bisa tahu. terbuang waktunya tuh 2 jam untuk berdebat untuk mau kemana, makan apa aja. betul. Ujung-ujungnya apa? Lihat kuliner koko. Kuliner koko itu keren. Keren. Oh, dikurang-kurangin ya red card-nya. Aku mau endorse nanti, kurangin. Itu keren. Agak pricey ya, Apa yang berarti dia omongin Real. enak, enggak. Iya. Dan dia nggak nerima kalau memang nggak enak kayaknya. Iya. Oke, Keren. itu Oke. tadi dari Bang Zen ya. Tepuk tangan buat Bang Ijen yang udah Triboti. Hah? Oh, enggak itu. top Oke, Triboti. Top Triboti. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Bang, thank you Bang.